Gus Ahmad, jadi luar biasa zakat di tanah air kita itu gairahnya itu cukup besar. Kira-kira sekarang ini terkumpul sekitar hampir 70-an triliun. Meskipun kalau kita kalkulasi dari potensi umat Islam itu ada potensi zakat itu sebetulnya 300 triliun. Oh, kalau dikelola benar gitu, dirunut sumber-sumbernya, karena ada yang langsung, ada yang menyampaikan zakat langsung, ada yang melalui lembaga-lembaga penyalur zakat itu baru 70-an triliun ya. Nah, kalau ini menggairahkan, menyenangkan, membanggakan umat Islam Indonesia ini dalam berzakat. Semangat, gitu. Karena mungkin betul-betul ketaatan umat Islam di Indonesia itu cukup bagus. Tapi kalau lihat potensinya banyak yang perlu kita sadarkan. Dalam Al-Quran kan bilang khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi kalau orang mengeluarkan sedekah dan zakat atas hartanya itu pasti akan dibersihkan sekaligus disucikan. Bahkan yang menarik saya kemarin baru dengar katanya juga perusahaan-perusahaan yang dinaungi non-muslim juga ikut membayar ketentuan zakat itu luar biasa. Iya, jadi padahal itu pemiliknya non-muslim kok bisa mungkin ikut-ikut yang lain mungkin. Betul. Masalah. Bagus. Ini ada Gus Ahmad, kamu baru datang. Yuk ngomongin zakat Gus ya. Ya. Ini saya duduk dulu kamu. Saya belum. Sudah zakat belum? Belum. Zakat fitrah. Zakat mal belum? Belum juga. Oh iya, jadi Ramadan ini Gus, karena pelipat gandaan pahala itu sangat tinggi, maka harusnya zakat mal itu lebih baik dilaksanakan di bulan-bulan Ramadan ini, atau setidaknya diniatkan dalam bulan yang penuh berkah. Iya, penuh berkah, penuh lipat gandaan. Nah, ada juga zakat yang segera harus kita tunaikan, zakat fitrah. Nah, karena itu kita bahas Gus ya. Nanti kita Tapi kita sapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Metro TV, kembali bersama saya dan Bobby. Kali ini dibimbing oleh Gus Ahmad dalam Asmaul Husna, Insyaallah berkah. Jadi Gus Ahmad, potensinya besar sekali zakat di tanah air kita, dan kita harus ingatkan semua ini. Sebetulnya bagaimana dengan ayat yang saya sampaikan tadi? Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi dari ayat itu sudah termasuk mencakup fadilah daripada atau keutamaan daripada zakat itu sendiri. Karena tapi kok bahasanya sedekah? Sedekah itu ada dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib ya meliputi zakat, kalau sedekah zakat fitrah, zakat tijarah, mal dan sebagainya. Kalau sedekah sunnah ya infak, jariyah, itu sedekah sunnah. Senyum? Bisa. Bahkan di keterangan hadis Bukhari itu kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkara baik itu sudah bernilai sedekah. Yang membuat senyum termasuk dapat sedekah. Iya, benar. Kamu termasuk ada peluang ini. Yang membuat senyum. Senyum palsu Gus. Ke atasan biasanya. Fake smile nggak? Iya benar. Nah, jadi akhirnya karena keutamaan zakat atau sedekah itu yakni membersihkan harta benda, karena setiap komponen makhluk hidup baik itu termasuk benda itu mempunyai kotoran-kotoran. Maka termasuk menghilangkan kotoran. Kalau baju cara menghilangkan dengan dicuci lah. Pencucian harta itu dengan cara zakat. Pencucian harta bukan pencucian uang, gitu. Nah, nanti kalau kita sudah zakat, nanti inilah kerja Allah nanti akan melipat gandakan, melapangkan rezeki kepada hambanya itu. Gimana, Bob? Iya, tadi saya pengen nanya tentang zakat sebetulnya, Bu. Saya tuh belum bayar zakat yang wajib fitrah itu, Gus, belum. Karena saya kepikiran pengen beli motor masih. Jadi mungkin saya bisa bayar zakat fitrah melalui cashback motornya itu gitu. Lagian kan saya juga nunggu, kalau orang-orang lain kan nunggu THR gitu. Saya nunggu TMR.
Apa tuh? Tundai Muhaimin Raya. Tunjangan. Tunjangan Muhaimin. Iya gitu. Beres, bisa diatur bos. Nah, itu gimana Gus kalau misalkan kita masih belum bayar-bayar terus nunggu karena kepikiran tabungan gitu. Nah, apa semampunya aja. Kalau zakat fitrah kan tidak ada hubungannya dengan nisab maupun haul. Oh iya Gus. Tidak ada. Jadi memang kewajiban bagi individual muslim. Berbeda kalau zakat tijarah, zakat mal itu kan ada nisab, ada haul ya, 1 tahun. Kalau zakat fitrah terserah, nggak usah nunggu kaya, nggak usah nunggu cukup, mau ngeluarkan monggo. Cuman kan gini, keumuman manusia itu dalam zakat fitrah itu pengen yang ringan-ringan, yang simpel-simpel. Boleh nggak zakat fitrah memakai uang ya? Padahal memang mayoritas ulama itu kalau terutama Syafi'iyah, kalau zakat fitrah itu harus sesuai dengan keumuman makanan yang ada di negaranya. Kalau kita berarti kan beras. Berarti kalau sudah dikurskan senilai masih ada beberapa pendapat ulama, yakni ada yang mengatakan 2,7 kilo, ada yang mengatakan 2,5 kilo. Itu kalau Syafi'iyah dari kita. Cuman ketika ditanyai apakah ada ulama yang memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan memakai uang, maka jawabannya untuk mazhab Hanafiyah diperbolehkan untuk membayar dengan uang, tapi sesuai dengan ketentuannya. Ketentuan mazhab Hanafiyah itu bukan kurs dari beras, tapi kurs dari gandum. Jadi 1,9 kilo gandum itu berapa rupiah, nanti itulah yang boleh untuk dizakatkan. Takut harta kita nggak cukup untuk zakat itu gimana Gus? Kalau takut harta nggak Justru cukup. malah ada ungkapan kayak gini, jangan takut miskin karena zakat, tapi zakatlah supaya kamu nanti bisa. Jangan pernah takut zakat karena kemudian takut miskin, karena justru dengan zakat dan sedekahmu itu akan membuatmu kaya. Membuatmu kaya. Siap. Nah, kekhawatiran mengeluarkan zakat atau kewajiban zakat ini sebetulnya kan harus disadarkan bahwa Allah akan memberikan rizki yang berlimpah, kira-kira Gus. Jadi seperti Asmaul Husna. Salah satunya adalah Al-Basit. Di situ masuknya Gus. Al-Basit, Allah yang maha melapangkan rizki. Al-Basit. Allah yang maha melapangkan rizki. Dari pemahaman Asmaul Husna inilah kita menjadi semakin yakin dan optimis. Insya Allah zakat atau sedekah yang kita keluarkan sebagai kewajiban itu pun akan dilapangkan menjadi jalan rizki kita. Sebelum kita lanjut membahas Al-Basit, kita break sebentar. Para pemirsa, tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.